Halo semuanya, hari ini materi kita tentang kolonialisme dan imperialisme. A. Pengertian kolonialisme dan imperialisme. Apakah perbedaan keduanya? Mari kita bahas. 1. Kolonialisme. Kolonialisme berasal dari kata koloni. Koloni menurut bahasa Latin artinya pemukiman. Jadi, pengertian kolonialisme adalah upaya yang dilakukan negara-negara penguasa dalam rangka menguasai suatu daerah atau wilayah untuk mendapatkan sumber daya. 2. Imperialisme. Imperialisme merupakan istilah yang berasal dari kata imperator, artinya memerintah. Imperialisme adalah suatu sistem dalam dunia politik yang bertujuan untuk menguasai negara lain dalam memperoleh kekuasaan atau keuntungan dari negara yang dikuasainya. Imperialisme sudah ada sejak abad ke-19. Pada awalnya dicetuskan oleh Benjamin Disraeli yang merupakan Perdana Menteri Inggris saat itu. Jadi, dapat kita simpulkan perbedaan keduanya. Kolonialisme adalah upaya yang dilakukan negara-negara penguasa dalam rangka menguasai suatu daerah atau wilayah untuk mendapatkan sumber daya. Ingat ya, sumber daya. Sedangkan imperialisme adalah suatu sistem dalam dunia politik yang bertujuan untuk menguasai negara lain dalam memperoleh kekuasaan atau keuntungan dari negara yang dikuasainya. Jadi lebih kepada kekuasaan atau keuntungan yang diperoleh. Imperialisme sendiri dibagi menjadi dua berdasarkan waktu dan tujuannya, yaitu 1. Imperialisme berdasarkan waktunya. A. Imperialisme kuno muncul sebelum revolusi industri di Inggris yang terdorong oleh 3G, yaitu Gold, Gospel, dan Glory. Berikutnya, imperialisme modern muncul setelah revolusi industri terdorong karena faktor ekonomi dan kebutuhan industri pada waktu itu. Kedua, imperialisme berdasarkan tujuan. Yang pertama, imperialisme politik, yaitu untuk menguasai seluruh kehidupan politik suatu negara. Yang kedua, imperialisme ekonomi, untuk menguasai sektor perekonomian negara lain. Yang ketiga, imperialisme kebudayaan, untuk menguasai nilai-nilai kebudayaan suatu negara. Yang keempat, imperialisme militer, untuk menguasai negara lain karena dianggap memiliki wilayah strategis yang bisa memperkuat pertahanan. B. Motivasi kedatangan bangsa Eropa ke dunia timur. Apa saja faktor yang mendorong bangsa Eropa datang ke dunia timur? Mari kita bahas. 1. Jatuhnya kota Konstantinopel. Kedatangan bangsa barat ke dunia timur bukan merupakan kebetulan. Kedatangan mereka adalah akibat adanya perubahan secara struktural di kawasan Laut Tengah, yaitu pusat perdagangan rempah-rempah di Istanbul dikuasai oleh pedagang Islam. Jatuhnya Konstantinopel membuat kesulitan bagi bangsa-bangsa Eropa, terutama pada bidang perdagangan. Alasannya, A. Kedudukan perdagangan bangsa Italia di tempat tersebut dihancurkan. B. Daerah tersebut tertutup buat perdagangan. C. Tidak boleh dijadikan sebagai lintas barang dagangan dari Asia. Hal ini mengancam kehidupan ekonomi orang Eropa Barat atau Timur, sehingga mereka mencari jalan keluar
yaitu dengan melakukan penjelajahan ke dunia timur. 2. Mencari rempah-rempah. Ditutupnya kota Konstantinopel mengakibatkan berkurangnya pasokan rempah-rempah ke Eropa, sehingga rempah-rempah menjadi komoditas dengan nilai jual tinggi atau mahal pada waktu itu. Hal ini mengakibatkan banyak bangsa Eropa yang berkeinginan untuk mendapatkan rempah-rempah dari daerah asal dengan harapan memperoleh harga lebih murah dan mendapatkan keuntungan besar. 3. Ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, misalnya penemuan kompas, penemuan teropong, penemuan peta, dan kemampuan dalam membuat kapal jelajah, dapat memperlancar kegiatan penjelajahan samudra pada saat itu. 4. Keinginan untuk melanjutkan perang salib. Adanya semboyan imperialisme kuno yang diiringi dengan semangat untuk bangkit dari kekalahan perang salib juga menimbulkan semboyan 3G. Gold berarti mencari kekayaan, glory berarti mencari kejayaan, dan gospel menyebarkan agama Kristen. Semboyan tersebut menjadi tujuan penjelajahan samudera. Selain itu, pelayaran ini juga dilandasi semangat reconquista atau penaklukan kembali, yaitu semangat pembalasan terhadap kekuasaan Islam dimanapun yang dijumpainya sebagai tindak lanjut dari perang salib. 5. Adanya jiwa petualang. Dengan adanya jiwa petualang, menggugah semangat untuk melakukan penjelajahan samudera untuk mencari daerah-daerah baru. Pada awalnya, bangsa Eropa yang menjadi pelopor penjelajahan samudera ke negara bagian timur adalah bangsa Portugis dan bangsa Spanyol. Kemudian disusul Belanda dan Inggris. Tujuan kedatangan mereka ke wilayah timur tidak semata-mata hanya mencari rempah-rempah, tetapi ada tujuan yang lebih luas, yaitu gold, kekayaan, glory, kejayaan, dan gospel, agama. 6. Keinginan untuk membuktikan bahwa bumi itu bulat. Teori Nicolaus Copernicus pada tahun 1473 sampai 1540 menyatakan bahwa bumi berputar pada porosnya sambil mengelilingi matahari, yang telah mengilhami terjadinya imperialisme di seluruh dunia. Sebab banyak penjelajah Eropa pada abad ke-15 dan 16 berlayar ke arah timur dengan tujuan untuk mencari rempah-rempah sekaligus membuktikan teori Kopernikus hingga mereka berhasil menemukan dunia baru. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.